Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang analisa fundamental saham yaitu PER atau Price Earning Ratio. Apa itu Price Earning Ratio dan efeknya ke analisa saham? Mari saksikan video berikut ini. Ya kan kita bahas dalam video kali ini adalah yang pertama, apa itu Price Earning Ratio? Yang kedua, bagaimana cara menghitung rasio tersebut? Dan yang ketiga, apa efeknya pada keputusan pengambilan saham? Atau analisa fundamental untuk menganalisa saham yang paling terkenal salah satunya adalah dengan metode Price Earning Ratio. Jadi Price Earning Ratio adalah salah satu analisa fundamental untuk menilai apakah harga saham sekarang termasuk mahal atau murah. Jadi PER adalah membandingkan harga saham sekarang dengan laba bersih per lembar sahamnya. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. PER itu sendiri didapat dari harga saham dibagi dengan EPS. Sedangkan EPS adalah earning per share yang dalam bahasa sederhananya adalah laba bersih per lembar saham yang kita miliki. Kita bisa dapatkan laba bersih per lembar sahamnya dari laporan keuangan yang dirilis oleh perusahaan TBK. Biasanya perusahaan TBK pasti rilis laporan per kuartal, yaitu per Maret, Juni, September, dan Desember untuk tahun buku 1 tahunnya. Bagaimana cara mendapatkan data-data EPS dari perusahaan-perusahaan TBK? Kalau saya sendiri, saya mendapatkan data EPS dengan menggunakan aplikasi RTI Business. Tapi maaf ya, ini bukan endorse, karena aplikasi ini free jadi saya rekomendasikan. Berikut saya ambilkan contoh data EPS saham yang saya dapat dari www.rti.co.id atau bisa dapat juga dari aplikasinya di Google Play. Nah, di sini muncul EPS-nya BBTN atau Bank Tabungan Negara ada senilai Rp151. Sedangkan ASII atau Astra Internasional EPS-nya di harga Rp359 untuk tahun buku 2020. Untuk menghitung PER, EPS-nya harus disoundkan dulu ya. Jadi kalau misalnya emiten atau perusahaan TBK tersebut baru liris laporan keuangannya sampai dengan September 2020, maka EPS-nya didapat dari EPS sampai dengan September 2020 dibagi dengan 9. Karena sampai dengan bulan September itu sudah jalan 9 bulan. Kemudian setelah dibagi 9 bulan atau dibagi 9 dikalikan dengan 12 atau yang artinya 12 bulan untuk mendapatkan EPS setahun penuh. Di layar yang bersumber dari aplikasi RTI Business tertera juga harga saham BBTN. Data diambil dari harga closing per 1 April 2021. BBTN di harga 1.725, sedangkan ASII di harga Rp5.350. Jadi kita hitung pernya saham ASII. Dari harga tadi Rp5.350, kita bagi dengan EPS di tahun 2020 yaitu Rp359. Dapatlah pernya 13,40 kali. Sedangkan untuk per saham BBTN dari harga saham Rp1.725 dibagi dengan EPS Rp1.151, dapatlah pernya 11,42 kali.
cara menghitung PER. Gimana caranya bisa tahu harga saham sekarang lagi murah atau mahal? Di video kali ini kita akan sharekan dua cara. Cara pertama adalah membandingkan PER saham-saham di sektor bisnis yang sama. Di sini saya akan bandingkan 7 saham sektor perbankan. Yang pertama adalah tadi BBTN dengan PER di angka 11,42. BBNI atau Bank Negara Indonesia 32,24 kali. BMRI, Bank Mandiri di PE 16,89 kali. BBCA atau Bank Sentral Asia PE 28,30 kali. BBRI, Bank Rakyat Indonesia 28,41 kali. BDMN atau Bank Danamon PE di angka 26,80 kali. BRIS, Bank Syariah Indonesia PE di angka 93,20 kali. Jadi dari daftar PE di sektor bisnis perbankan, bisa dikatakan bahwa untuk sekarang nih, harga saham Bank Tabungan Negara cukup murah di PE 11,42 kali. Di mana saham-saham perbankan lainnya rata-rata di atas dari PE-nya Bank Tabungan Negara. Cara berikutnya atau cara yang kedua adalah membandingkan rata-rata per suatu saham selama 5 tahun terakhir. Dan untuk yang kali ini kita ambil Bank Tabungan Negara dengan per 5 tahun terakhir. Jadi berikut tabelnya. Jadi pernya BBTN 2020 11,42 kali. 2019 106 kali, cukup tinggi ya. 2018 9,55 kali, 2017 12,44 kali, 2016 6,99 kali. Jadi rata-rata PE BBTN 5 tahun terakhir setelah saya kalkulasikan di angka 29,28 kali. Sedangkan PE sekarang di 11,42 kali. Artinya PE sekarang di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Jika harga PE di bawah rata-rata selama 5 tahun terakhir, maka bisa dikatakan harga saham sekarang cukup murah. Jadi teman-teman sekarang sudah paham ya bagaimana menggunakan PE untuk menentukan mahal murahnya suatu saham. Terakhir saya akan berikan sedikit catatan atau disclaimer mengenai video analisis saham dengan metode PE rasio ini. Yang pertama, analisa PE rasio cocok digunakan sebagai dasar untuk investasi jangka menengah pada saham. Analisa ini tidak cocok untuk trading harian atau jangka pendek. Yang kedua, harga saham dengan PE rasio yang rendah tidak menjamin setelah membeli saham tersebut harga akan melambung naik, malah bisa sebaliknya. Untuk jangka pendek apalagi harian, pasar lebih dipengaruhi oleh histori teknikal, sentimen positif maupun sentimen negatif, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Namun untuk jangka panjang, asalkan saham yang kita beli adalah saham blue chip, yang dari segi fundamental konsisten bisa cetak laba setiap tahunnya. Cepat atau lambat, harga saham tersebut akan kembali, bahkan bisa di atas harga wajar. Sekian untuk video kali ini. Yang terpenting dalam bermain saham adalah pakai dana yang benar-benar nganggur, alias dana yang belum akan dipakai untuk jangka menengah. Bukan dana untuk daftar anak sekolah, kuliah, dana darurat untuk biaya berobat dan lain-lain. Jadi saat harga saham kita turun, kita tetap bisa hold saham tersebut karena dari segi fundamental kita yakin saham tersebut adalah baik. Salam cuan saham.